Film ini dibuka di sebuah pabrik di Prancis. Para pekerja yang marah menyerbu kantor pemilik pabrik karena menuntut keadilan atas kecelakaan yang baru saja terjadi. Banyak pekerja terluka, tapi pemilik yang sombong itu malah cuci tangan dan menolak memberikan ganti rugi. Para pekerja pun mengamuk, merusak kantor bahkan menangkap pemiliknya. Polisi datang tapi nggak bisa mengendalikan massa yang marah. Salah satu pekerja, si Michael, saking emosinya sampai mencekik polisi guys. Ternyata pacarnya, si Karen, adalah salah satu korban kecelakaan dan Michael cuma berusaha mendapatkan keadilan. Tapi usahanya gagal dan dia jadinya ditangkap deh. Beberapa bulan kemudian, Michael udah santai di rumah. Ternyata dia sudah bebas, tapi nggak boleh meninggalkan kota. Kakinya dipasangi alat pelacak. Dia juga sudah cerai dengan istrinya si Alice. Dan sekarang tinggal bareng pacarnya yang masih terbaring di tempat tidur karena cedera akibat kecelakaan. Kemudian ada si Selma, anak remaja Michael dan Alice. Selma dulu anak yang ceria guys. Sekarang dia jadi dingin dan jauh dari teman-temannya gara-gara perceraian orang tuanya. Suatu hari saat kelas berkuda, Selma memergoki teman-temannya nonton video ayahnya lagi ditangkap polisi dan ngomong buruk tentangnya. Karena marah, Selma mengoleskan kotoran kuda ke muka temannya. Akibatnya dia dipanggil ke kantor kepala sekolah dan diancam dikeluarkan kalau nggak berubah sikapnya. Malam harinya Selma mengunjungi Michael untuk akhir pekan. Di TV mereka melihat berita tentang hujan di Amerika Latin yang 100 kali lebih asam dari biasanya. Ini akibat pemanasan global dan polusi bertahun-tahun. Hujan ini menghancurkan hutan-hutan dan membunuh ribuan hewan guys. Para ilmuwan memperkirakan hujan ini tinggal menunggu waktu aja sampai ke tempat mereka. Selma khawatir dengan berita itu, tapi Michael cuek aja. Dia bilang itu cuma berita bohongan, cuma isu pengalihan aja. Suatu malam saat Selma tertidur, Ellie sadar dia lupa nutup jendela. Air hujan masuk dan dia coba nutupin pakai handuk. Terus warna handuknya berubah, pertanda airnya asem guys. Pagi harinya hujan udah mulai reda, tapi masih mendung banget. Banyak orang terluka terkena hujan. Negara keluarkan darurat bahaya. Si Alice panik guys, apalagi karena nggak bisa ngubungin Selma yang udah berangkat sekolah. Dia ngubungin Michael dan mereka sepakat pergi bersama ke sekolah untuk ngejemput Selma. Sialnya, saat mereka sampai, murid-murid lagi pergi berkuda di hutan. Mereka langsung ke lokasi. Ternyata banyak orang tua murid lain yang mau jemput. Jadinya macet parah. Alice turun dari mobil dan ngelihat awan gelap. Dia dan Michael pun langsung tancap gas untuk cari Selma. Sementara itu, Selma ketinggalan dari teman-temannya dan ditinggal sendirian di hutan. Hujan mulai turun dan membakar ranting serta daun di tanah. Kuda Selma kepanikan dan kabur. Sayangnya mobil mereka nggak bisa masuk hutan guys. Michael memutuskan jalan kaki dan Alice tunggu di mobil. Dan Michael pun berhasil nemuin Selma yang baru keluar dari hutan. Mereka berlindung di kandang kuda terdekat sebelum hujan deras guys. Ternyata tempat itu nggak aman karena atapnya bocor dan air hujan yang asam mulai menetes. Michael panik dan buru-buru nelpon Alice. Alice nekat nerobos hujan deras dan berhasil sampai kandang kuda. Mereka sekeluarga kabur naik mobil. Di perjalanan mereka ngedenger teriakan mengerikan dari orang-orang yang terbakar oleh hujan. Mereka sampai di jalan raya utama, tapi macet total. Mobil mereka mulai rusak karena hujan asam. Ellie sadar mereka nggak punya banyak waktu dan nekat nerobos barisan mobil lain. Sempat ada orang yang terluka yang mencoba masuk mobil mereka, tapi Michael langsung nendang mereka dan menutup pintu mobil. Alice ngeliat celah dan langsung ngebut supaya aman guys. Akhirnya hujan berhenti. Di jalanan mereka ngeliat banyak orang tewas dan benda-benda meleleh sampai nggak bisa dikenali. Mereka terus melanjutkan perjalanan untuk mencari cara keluar negeri. Sayangnya mobil mereka mogok karena rusak parah akibat hujan asam. Mereka terpaksa mencari perlindungan di sebuah rumah kosong. Ternyata rumah itu baru aja didekorasi untuk pesta ulang tahun guys. Mereka juga menemukan seekor kucing yang lagi makan kue ulang tahunnya. Selma pengen ngelus kucing, tapi ibunya melarang karena takut bulunya mengandung zat asam. Sementara itu Michael menemukan keran air yang masih mengalir. Dia ragu apakah airnya aman untuk diminum. Dia pun berpikiran jahat untuk mencoba pada kucing. Dia menuangkan
menuangkan air ke wadah makanan kucing. Selma yang gak tega langsung membuang air itu ke wastafel guys. Alice nemuin air minum kemasan. Mereka bagi-bagi dan minum pelan-pelan. Setelah itu mereka nyomot makanan dari kulkas. Biar agak aman dari efek hujan asam, mereka nutupin kaki pakai aluminium foil. Sambil nunggu hujan reda, Michael ngecek mangkuk yang dipakai buat ngetes air. Dia kaget karena mangkuknya meleleh. Ini tandanya air keran gak bisa diminum sama sekali guys. Orang tua udah ketiduran, tapi Selma gak bisa tidur gara-gara suara rintik hujan. Ternyata hujan lagi guys. Airnya netes lewat kebocoran di atap. Selma ngecek kucing itu dan ternyata udah mati mengenaskan. Sedih banget deh. Dia langsung lari ke ibunya buat minta dipeluk. Pagi harinya hujan udah berhenti. Mereka jalan kaki bareng ribuan orang lain yang juga pengen kabur dari negara itu. Setelah berjam-jam jalan, mereka sampai di jembatan. Polisi cuma ngizinin sedikit orang lewat demi keamanan. Tapi masa yang udah pada emosi gak peduli dan terus desek-desekan guys. Di tengah kerusuhan, Alice kepisah dari Michael dan Selma. Sekarang giliran dia harus lewat jembatan. Dia bilang ke polisi gak bisa pergi tanpa keluarganya. Tapi mereka gak peduli dan nyuruh dia jalan terus. Apesnya pas lagi jalan, jembatannya ambruk. Banyak orang langsung kegencet reruntuhan dan terinjak-injak. Alice berusaha lari ke keluarganya, tapi dia terperangkap di tengah lautan manusia guys. Pagar pembatas jebol. Dia pun jatuh ke air. Kulitnya langsung melepuh dan terbakar akibat air asam. Dia teriak histeris. Selma lihat ibunya kesusahan. Dia pengen nolongin, tapi Michael malah ngelarang. Mereka berdua cuma bisa nonton Alice mati dengan cara menyakitkan. Kasian banget si Alice. Abis kejadian itu, tentara evakuasi orang-orang ke barak militer pakai truk gede. Di sana mereka dikasih makan dan tempat tinggal. Michael manfaatin kesempatan ini buat ngobrol lagi sama pacarnya lewat telepon. Pagi harinya para pengungsi dibagi ke beberapa kelompok dan dinaikin truk. Mereka dibawa ke hutan dan harus lanjut jalan kaki guys. Tentara nuntun mereka pakai flare merah biar gak ada yang terpisah. Gak lama kemudian cuaca mendung lagi dan semua orang langsung panik. Mereka berlarian nyelamatin diri guys. Selma sampai tersandung gara-gara panik. Michael berusaha ngebantu dia biar gak ketinggalan. Tapi akhirnya mereka terpisah dari orang-orang. Untungnya mereka nemuin terowongan dan berlindung di sana sebelum hujan deras. Di dalam terowongan yang gelap, Michael kepleset dan jatuh. Asam dari kelembapan udara bikin kakinya luka parah dan perih banget guys. Tapi mereka tetap jalan sampai akhirnya keluar terowongan. Ternyata hujannya udah berhenti, langitnya cerah. Mereka jalan kaki berjam-jam sampai nemuin beberapa rumah. Michael coba ngedorong pintu salah satu rumah, tapi gak ada respon. Dia kecapean banget sampai akhirnya pingsan. Selma yang ngeliat langsung teriak minta tolong. Pas sadar, Michael ternyata ada di rumah seorang wanita bernama Deborah. Dia seorang wanita tegas dan tinggal sama anak laki-lakinya. Deborah ngasih air minum kemasan dan baju bersih ke Michael. Tapi gak mau kasih makanan karena persediaannya udah menipis. Sementara Selma lagi ngelilingin lantai atas dan nemuin tembok yang bernoda bekas asam. Dia juga nemuin alat yang ditutupin plastik dan nyoba megang. Deborah langsung ngelarang. Deborah ngejelasin ke Selma kalau alat itu buat cuci darah anaknya. Tapi kadang mereka gak bisa ke lantai atas gara-gara kebocoran. Michael yang baik hati langsung bawa alat itu ke lantai bawah biar anak Deborah bisa cuci darah dengan aman. Deborah yang seneng akhirnya mau ngasih mereka makanan. Malamnya mereka tidur di garasi karena dirasa lebih aman. Begitu lampu dimatikan, Deborah malah ngunci pintu mereka. Dia lalu pergi ke kamar anaknya dan tidur bareng. Kayaknya nungguin hal buruk terjadi deh. Hujan deras turun lagi guys. Airnya netes kemana-mana. Keran dan kabel listrik mulai meleleh. Asap-asam juga keluar dari berbagai lubang di rumah. Michael dan Selma kebangun dan sadar kalau rumahnya mau ambruk. Mereka berusaha ngebuka pintu tapi dikunci. Ternyata Deborah memang mau bunuh diri. Selma gak tega ninggalin Deborah dan anaknya. Tapi Michael langsung narik dia pergi pas rumahnya mulai runtuh. Mereka berdua masuk ke mobil Deborah dan kabur. Michael susah banget nyetir karena udah gelap gulita dan mobilnya mulai rusak. Tapi dia berhasil ngeluarin mereka dari badai. Setelah berjam-jam nyetir, mereka sampai di lapangan dan hujan udah berhenti guys. Selma yang panik nanyain kemana mereka pergi. Tapi Michael sendiri nggak tahu. Dia frustasi dan akhirnya ngebentak Selma. Michael keluar mobil buat ngambil udara segar. Tapi rumput basah malah ngebakar kakinya.
Dia pun buru-buru masuk ke mobil lagi guys. Astaga, Selma udah gak ada di kursi belakang. Ternyata dia ngambek dan kabur guys. Tanah yang terkena hujan asam bikin Selma susah jalan. Dia kesakitan banget sampai akhirnya naik ke sebuah bangunan. Apesnya bangunan itu malah perlahan ambles karena tanahnya keropos. Pas Selma udah putus asa, Michael tiba-tiba muncul dan nolongin dia turun. Michael coba gendong Selma ke mobil. Kakinya luka bakar parah dan dia pun pingsan karena kesakitan guys. Untungnya pas matahari terbit mereka ditolong sama tim militer dan dibawa ke rumah sakit. Michael langsung diobati. Sementara Selma nanyain kabar keluarganya. Dia dikasih tahu kalau pacar Michael, si Karen, udah meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi Selma mutusin buat gak ngasih tahu Michael dulu. Film ini diakhiri dengan Selma yang tiduran di pelukan ayahnya yang lagi pemulihan guys.